santri, kembali ke yang tadi gitu. Kalau sudah begini gimana? Cara yang lain gunakan. Oh iya, HP-nya begitu, HP begitu cepat gerakannya. Karena ada on dan off, 0 dan 1 itu algoritma. Bayangkan oleh santri, jika seandainya Allah tidak mengizinkan algoritma menemukan algoritma, tidak akan ada HP, tidak akan ada komputer, mengapa? Bayangkan kalau berapa angka? 10 angka dijadikan algoritma. Wah, bingung kita. Nah, namun Buya selaku sarjana matematik, namun kita masih punya tantangan. Algoritma masih 2, sedangkan angka adalah Allah ya Rabbi. Seandainya algoritma secara terus nanti dikembangkan, yang tadi Buya katakan, kita bisa melambung terus ke planet-planet lain. Teknologi luar biasa. Jadi kita masih punya PR 8 angka lagi. Kata Lorenzo, aku sudah menemukan 2 angka, 0 dan 1. Itu juga sudah luar biasa. Kalian temukan luar biasa. Nah, cuma sangat disayangkan apa kata Buya? Bangsa Indonesia jangankan berpikir matematik algoritma, berpikir makan sehari-hari juga sudah susah. Kalau di negara kaya ya, kita ambil Brunei. Aduh, Buya pas ke Brunei santri, lihat kiri, orang Indonesia yang kerja. Lihat kanan, orang lain yang kerja Bangladesh. Lihat ke sana, orang-orang yang lain. Orang Brunei-nya belajar dan belajar. Orang Brunei tidak perlu cari uang lagi, dijamin oleh negara yang sekolah sekian ratus juta, nggak usah bayar sekolah, dikasih. Yang sekolahnya malah setengahnya. Buya saat itu, Buya ingin ke Umi kita nginap di hotel yang dekat dengan masjid. Buya alhamdulillah ada rezekinya, meskipun mahal Buya. Masjid Al-Arsy. Buya sholat subuh berjamaah. Pas Buya keluar dari hotel, subhanallah, itu yang namanya mobil-mobil Mercy yang mewah, BMW yang mewah gitu, itu di luar. Kenapa di luar? Gak takut ada yang nyuri, gak takut gimana? Udah, Buya masih penasaran. Setelah selesai, Buya sholat berjamaah. Ada orang Indonesia, Buya orang Tasik di Damal di Brunei. Kata Buya, kenapa? Kata kunaon eta? Mercy Nusaraya BMW model terbaru di laut. Oh Pak, eta mau mobil Arawon. Anu sena mah dilalak bet. Orang Brunei Pak gaduh mobil 7, 8. Anu aneh mah pami aya orang Brunei teu gaduh mobil aneh, sadena garadu 2 kilo Pak. Syariah Brunei. Tegak syariah. Yakin kalau dipersian kalau masalah poligami di kita, wah ribet dan rumit dan dipersulit. Raja Bulkiah istrinya 4 berjajar istananya. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Setiap orang yang datang ke Masjid Sultan dikasih uang amplop tebal itu 1 juta, 2 juta. Gak usah berpikir lagi untuk makan gimana, susah gimana. Makanya teknologi Brunei sudah beli. Di kita tuh susah amat. Bapaknya sudah mau belajar. Pak, cepat majikan anak. Nggak sewa beas Pak. Aduh, beas yang anu lah beas, dia belajar tempat belajar. Kita selaku generasi muda ingin belajar terus, harus cari uang untuk nafkah anak istri dan sebagainya. Nah, jadi agak susah lah di Indonesia untuk bisa cepat teknologi. Maaf ya, karena koruptornya makin banyak. Tahu nggak kemarin ada kejadian di kita yang korupsi sampai 200 triliun. Seorang itu 1 triliun kan 1.000 miliar. Ampun ya Rob. Ada pejabat tinggi kemarin di rumahnya ada uang hampir 1 triliun 970 miliar. Satu orang pejabat. Sementara kita susah makan sehari-hari. Ini negara perlu diperbaiki. Cara memanajenya. Jangan sampai hukum tebang pilih. Hukum diperjualbelikan. Keadilan itu akan melahirkan kesejahteraan. Jangan mimpi sejahtera kalau tidak adil. Para ulama dicurigai, disangka merong-rong negara. Padahal para ulama itu adalah pejuang-pejuang negara.
yang ingin menyelamatkan perahu negara Indonesia agar selamat. Tapi dicurigai, kadang-kadang dikatakan ekstrim dan sebagainya. Itulah kesalahan kita. Sebaliknya para ulama menjauhi para umaroh, benci ke umaroh. Enggak, ulama itu harus sayang ke umaroh. Dikasih nasihat dengan baik-baik. Jadi antara ulama dan umaroh harus sama-sama melawan kemiskinan, melawan kejahatan dan sebagainya. Ya, yang Buya tadi katakan tentang algoritma yang masih 2 kita temukan, 8 lagi belum. Itu akan bisa dikejar Allah. Ya, hidupnya bakal karasa. Pada nikah susah wabian. Pas awal nikah daya gawe. Nah, sampai kira-kira dah loba koruptor lah tuh di urang teh. Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah ya, negara kita balatun taibatun warabun ghafur. Siapakah Buya Khaisamah ini? Bukan Khaisamah saja, pakai Abu Khaisamah. Nih, Abu Khaisamah ini Buya sampaikan begini. Pada saat baginda Rasul mengajak kepada para sahabat untuk bukan sebelah silaturahmi ya, sowan menemui kerajaan Romawi. Ya. Buya sampaikan, mengapa baginda Rasul ingin datang ke Romawi? Coba kenapa? Karena selentingan ada kabar orang-orang yang tidak menganut agama Kristen dipenjara. Baginda Rasul tidak enak. Masa sih tidak mau masuk Kristen sampai dipenjara, sedangkan masuk agama tidak ada paksaan. Jangan-jangan ada yang mau masuk Islam tetapi dilarang. Begitu gelisah baginda Rasul. Sehingga baginda Rasul mempersiapkan pasukan ke negeri Tabuk ya, dekat dengan Romawi. Cerita banyak lah. Cuma ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Khaisamah. Perlu diketahui oleh kalian bahwa sampai itu istrinya 2. Bahkan yang istri kedua baru menikah. Yang masih pengantin baru lah. Yang masih berbulan madu kira-kira begitu. Pada saat berangkat juga sudah mulai ragu. Ya, berangkat jangan, berangkat jangan. Sedangkan jarak antara Madinah dengan Tabuk itu kurang lebih 650 kilo. Jauh ya, melebihi Surabaya. Di perjalanan, godaan setan ada. Pulang lagi. Maka Abu Khaisamah pulang. Dengan sembunyi-sembunyi, orang lain berangkat, dia akan mengendarai unta yang hebat. Unta itu santri, larinya lebih cepat dari kuda, jangan salah. Maka baginda Rasul tidak mengendarai kuda, unta. Wah, unta itu bisa 2 kali lipat dari kuda kalau sudah lari. Dengan gimana caranya, akhirnya dia sembunyi-sembunyi, dia pulang. Istrinya kaget, kenapa sudah pulang? Oke, sudah. Kita ingin cerita perang Tabuk sudah selesai dan menang gemilang baginda Rasul. Ada kabar Khaisamah ini pulang lagi. Rasul saat itu marah. Tahu nggak marah Rasul? Rasul tuh kalau marah nggak banyak bicara, diam. Khaisamah nanya nggak dijawab. Sudah 3 kali nanya, Rasul mengatakan, celaka kamu Abu Khaisamah, celaka. Wah, nangis ya, nangis. Ampuni aku, ya Allah. Maafkan ya baginda Rasul. Ya, penyesalan Abu Khaisamah. Dibiarkan oleh Rasulullah, sakit hati dong. Karena Rasul itu orangnya luar biasa. Kalau Rasul bersalaman ya dengan sahabat, hanya keluarga, adanya kesehatan, apa yang terakhir berita? Gimana di dapur kamu? Maksudnya ada gandum nggak? Ada makanan nggak? Ada, syukur. Kalau nggak ada, datang ke rumah aku. Rasul kasih. Pernah suatu saat ada sahabat, Rasul pas berangkat ke masjid di rumah tidak ada uang. Ada sahabat, baginda, tanyalah aku tentang di dapur aku. Apa sabda Rasul? Aku akan nanya ke kamu. Tenang. Gimana dapur kamu? Gak ada apa-apa. Minta ke Utsman. Bilang nanti Rasul yang akan bayar. Baginda Rasul. Begitu hangat dengan sahabat, begitu dekat. Terus kalau kita ditanya oleh baginda Rasul, dibiarkan sama sakitnya. Lebih baik kita ditanya oleh seluruh manusia daripada ditanya oleh baginda Rasul.
Maka kejadian seperti itu menjadikan cambuk bagi sahabat yang lain. Jangan pernah kita melawan kepada baginda Rasul. Diamnya Rasul, sakitnya berluar. Terus kata beliau, sama aku akan nangis terus. Meskipun habis air mata aku akan mengeluarkan air mata darah dari mata. Karena penyesalan aku. Makanya kalau dalam perjuangannya kita ini dengan dunia, kalau ada perjuangan jangan sampai meninggalkan perjuangan lah, karena perjuangan ini adalah pahit manis biasa. Begitu. Santri sudah jam 6 lebih 24 nih, pertanyaan sudah banyak punya jawab. Ini ada masih banyak 15 lagi, insyaallah dan nanti ketemu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan ya. Jangan lupa dilanjutkan dengan program duha ya. Judulnya apa, Redo? Keutamaan. Ya, wah biasa nih. Silakan nanti didengarkan ya ceramahnya dari Redo. Terima kasih banyak. Ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halang. Alhamdulillah ya. Berapa lama nih ya? 1 jam 15 menitan ya.